Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sebelum kita lanjut ke langkah 5, kita ulangi lagi ya ibu. Iya. Ya, ulangi lagi. Apa itu stunting ibu-ibu? Pengertian dari stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Apa penyebabnya ibu-ibu sehingga terjadi stunting? Penyebabnya Kurangnya gizi, kurang imunisasi, BAB sembarang. ya. Kurangnya gizi bisa disebabkan kurangnya gizi pada saat hamil sehingga dapat menyebabkan anak stunting. Sekarang kurang imunisasi, tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga dapat menyebabkan anak stunting. Imunisasi tidak bawa ke posyandu. BAB sembarang. BAB sembarang juga tidak BAB pada jamban sehat atau buang air besar sembarangan bisa menjadi sumber penularan penyakit. Ya ibu-ibu, bisa menjadi sumber penularan penyakit. Apa dampak dari stunting? Dampak dari stunting Gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. ya gagal tumbuh. Gagal tumbuh di mana berat badan anak yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya, dibandingkan posyandu bulan yang lalu atau sebelumnya. Gagal kembang, kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal, bisa menjadi stunting. Gangguan metabolisme, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga saat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme rusak atau hilang. Sekarang kita lihat pohon gambar ini ya ibu-ibu. Sekarang kita lihat pohon gambar ini. Di sini dituliskan harapan seorang ibu dan anak. Harapan. Kita lihat di sini perbedaannya, yang tumbuh sesuai dan yang tumbuh tidak sesuai. Ibu-ibu, sama dicatat ya ibu-ibu. Yang tumbuh sesuai dan yang tumbuh tidak sesuai. Sekarang kita bagi dua kelompok. Bagi kelompok ya ibu-ibu. Ya, dua kelompok. Di sini kelompok 1 dan sebelah kelompok 2. Kelompok 2. Untuk kelompok 1 dicatat ya ibu-ibu. Upaya apa saja yang dilakukan keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting? Upaya apa saja yang dilakukan keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting? Ibu, ini untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 dicatat ya ibu. Untuk kelompok 2, upaya apa saja yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting? Upaya apa saja yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting? Bagaimana Bu? Sudah Bu? Sudah. Sekarang untuk kelompok 1, upaya apa saja Bu yang dilakukan? Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan seimbang atau bergizi hingga anak berusia 2 tahun. Berkunjung ke akses layanan kesehatan terdekat dan mencegah kebersihan diri dan lingkungannya. Dan mencegah yaitu stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi atau seimbang
hingga anak usia 2 tahun, dari hamil pertama sampai anak usia 2 tahun, dan berkunjung ke akses layanan kesehatan terdekat, berkunjung ke puskesmas, pustu atau posyandu, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak BAB sembarangan ya ibu-ibu. Iya, Bu. Ya. Dan sekarang untuk kelompok 2, upaya apa saja ya Bu? Ya, untuk kelompok 2 upaya apa saja Bu untuk kelompok 2? Keluarga tidak mengolok-olok atau memelai anak tersebut dan memastikan keluarga mengakses layanan kesehatan. Ya. Keluarga dan lingkungan tidak mengolok-olok atau melabeli anak tersebut dan memastikan keluarga dan lingkungan mengakses rujukan layanan kesehatan. Atau tidak, ketika ada anak yang stunting kita tidak boleh mengejek atau mengolok-ngolok ya ibu-ibu. Ya. Habis mengakses layanan kesehatan terdekat atau mengakses layanan pustu, puskesmas atau posyandu. Nah, sekarang tolong dicatat ya ibu-ibu. Iya. Bila mana ada anak yang stunting di sekitar rumah, mungkin ibu-ibu bisa memberikan pengetahuan yang ibu dapat tentang stunting. Ibu, dan bisa dibagikan kepada mereka ya ibu-ibu di lingkungan sekitar ya. Ada yang sudah buat tabel janji diri? Iya, sudah. Mana Bu bisa dikumpulkan? Kalau ini Ibu-ibu, untuk permasalahan stunting untuk pertemuan hari ini bisa dipelajari ya ibu-ibu. Iya. Ya, atau memberitahu keluarga kita di rumah atau lingkungan sekitar tentang permasalahan stunting. Sudah tahu ya ibu-ibu apa itu stunting tadi? Ya sudah. Dan untuk ibu-ibu terus selalu diingatkan bahwa selalu mengoptimalkan bantuan sosial. Di sini kartu KKS-nya dipegang sendiri ya ibu-ibu. Iya. Pegang sendiri dan nanti keprilingnya sendiri ya ibu-ibu. Iya. Bantuan sosial, mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Ya, ibu-ibu. Iya. Ya, dicegah dari hamil pertama sampai anak 2 tahun. Jangan sampai sudah besar baru mencegah ya ibu-ibu. Iya. Jenis bantuan sosial apa saja ya ibu-ibu yang ibu ketahui? PKH berupa uang. PKH berupa uang. dan bantuan BPNT berupa Sembako. Berupa sembako ada jenis makanan yang mengandung apa saja ibu? Kalau jenis makanan yang mengandung karbohidrat, apalagi ibu? Protein dan vitamin. Karbohidrat apa saja di dalamnya? Beras. Kalau vitamin? Buah-buahan, dan protein lauk pauk, daging ayam, telur, ikan. Di sini kebanyakan ikan ya ibu-ibu. Ya, daging ayam mungkin sekali-sekali saja. Bila di lingkungan ibu-ibu ada mengalami permasalahan stunting, yang pertama ibu-ibu bisa mengakses layanan kesehatan seperti puskesmas ya ibu-ibu. Puskesmas, pustu, posyandu, atau bisa menginformasikan ke SDM Kesos. SDM Kesos itu seperti siapa saja ibu-ibu? Pendamping PKH termasuk SDM Kesos ya ibu-ibu. Ya. Untuk ibu-ibu, untuk langkah 5 ini
ini kita bisa mengkaji atau mempelajari lagi ya ibu-ibu. Mempelajari ulang lagi permasalahan dan penanganan stunting atau dampak penyebab dari stunting. Terima kasih ya ibu-ibu sudah hadir di sini. Nanti pertemuan bulan depan kita akan membahas tentang kemampuan dan peningkatan keluarga. Terima kasih ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.